Iya. Tak mereka tinggali judulnya tak. Iya. Oke, udah on? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wengi, selamat malam rekan-rekan pemirsa semua yang biasa manteng di channelnya Kang Dudi RS. Alhamdulillah, pada malam ini saya bisa bertemu sama kakak saya, Kilancek, yang seorang akademisi. Alhamdulillah, jadi pas saya bisa ngobrol sekarang. Mungkin walaupun cuma 15 menit, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kang, damang Kang. Alhamdulillah semulina. Kang Dr. Acep Cahyanto. Sana si dokter belum. Belum. Ya. Jadi gini Kang, udah poin aja supaya kita ini efektif waktunya. Saya ini seorang ASN Kang. Saya mencoba menulis buku yang telah saya kasihkan ke Kang itu. Mungkin sudah membacanya ya Kang? Sudah baca. Saya pengen mendengar lah sepintas, Ya. walaupun tidak terlalu dalam mungkin kita diskusinya, tapi saya pengen ada semacam review lah sedikit gitu kan. Menurut Akang ini sepintas, itu gimana itu buku saya itu kira-kira? Saya udah baca ini sampai 4 hari loh, Kang Aye. Wis, padahal ini bukunya tipis kan? Iya. Karena saya tertarik dan memang enak dibaca gitu ya. Ini buku yang luar biasa, amazing Kang Aye. Buku ini sangat reflektif karena memang ditulis oleh Kang Aye. Ya. Karena ditulis oleh seorang birokrasi, ya. Ini kan judulnya ini depan ada kan? Iya, betul. Judulnya kan. Nah, karena ditulis oleh seorang birokrasi, otomatis nih catatan-catatan kecil ini menjadikan sebagai suatu perenungan bagi ASN, dalam hal ini Kang Aye ya. Di tengah-tengah dominasi penulisan yang berbentuk literatur gitu ya, buku ini bagi saya itu menjadi suatu oase, jujur, hidup, dan terkadang menggugah tawa getir juga bagi saya gitu, karena penulisannya yang sangat bagus itu. Ya. Saya ini ASN biasa Kang. Iya. Saya bukan pejabat. Saya sebentar lagi pensiun. Gitu. Jadi kalau Akang mau tahu alasan kenapa saya menulis, saya itu tidak punya apa-apa yang bisa saya wariskan kepada teman-teman, terutama ASN muda, kecuali sebuah pengalaman. Betul. Jadi motivasi saya itu sederhana saja kan. Bagaimana pengalaman saya ini bisa di-share ke teman-teman, terutama ASN yang baru, yang muda. Walaupun mungkin ini sangat subjektif kan, karena pengalaman saya ini ya pribadi ya. Saya hanya mencoba jujur pada diri sendiri apa yang saya rasakan. Makanya saya judulnya juga catatan kecil Kang. Betul. Saya punya catatan besarnya. Ada catatan besarnya juga. Catatan besarnya juga. Mau ditulis ya? Saya kira tidak terlalu ini karena benang merahnya sudah. Saya sudah masukin di situ bahwa ada kehidupan di birokrasi yang saya Maaf, saya potong. Iya, siap. Benang merahnya sudah saya tangkap. Ya. Dari 19 judul tulisan ini, Pak Aye memiliki pendapat. Saya sarikan ya. Saya sarikan dari epilog dan dari 19 tulisan ini. Pertama, Kang Aye berpendapat bahwa birokrasi itu dapat diperbaiki dari dalam, dimulai dari perubahan kecil dan konsisten. Betul. Yang kedua, nilai-nilai etika, integritas, dan loyalitas kepada negara adalah fondasi ASN yang bermartabat. Yang ketiga, budaya kantor yang negatif tidak selalu harus dilawan frontal. Bisa digeser melalui keteladanan, kata Pak Aye. Betul kan? Betul. Nah, yang keempat menurut Pak Aye juga, ASN muda adalah harapan perubahan. Tapi idealisme mereka perlu stamina dan mentor. Betul? Betul. Lalu yang kelima, ASN adalah profesi pengabdian yang penuh tekanan dan dilema moral. Tapi bisa dijalani dengan prinsip kuat. Bisa ya disimpulkan cuma 5 itu aja? Boleh Kak, boleh. Silakan Kak. Nah, kalau mau di ini. Tapi saya ingin mengkritik. Silakan. Saya kritik yang pertama dulu ya. Ya. Yang terkait dengan soal perubahan dari dalam. Kang Aye
dalam hal ini penulis optimis bahwa perubahan itu, dalam hal ini perubahan di birokrasi bisa dimulai dari dalam. Tapi saya berpikir mungkinkah cukup gitu kan? Saya juga kan tadinya seorang ASN, ya meskipun sekarang sudah pensiun. Nah, Kang Aye, sistem birokrasi itu adalah struktur kekuasaan ya, yang berlapis, seringkali anti terhadap transparansi. Ya. Perubahan dari dalam memang mulia, tapi adakah sejarah yang membuktikannya bahwa suatu birokrasi berubah karena bottom up dari dalam ASN sendiri? Enggak, Kang Aye. Yang ada itu justru adalah dari luar, reformasi yang ditekankan oleh masyarakat sipil misalkan, atau dari media independen. Jadi catatan saya, maaf ya mengkritik ya. Mangga. Buku ini tidak mengupas pentingnya check and balance di luar sistem. Benar nggak? Silakan jawab, Pak. Ya, tadi saya bilang ini catatan kecil. Jadi ini sangat kecil dalam versi saya. Iya. Saya tidak punya opsi selain optimis. Betul. Kalau saya setuju, men-share sesuatu yang pesimistis, walaupun faktanya memang kan tidak mudah ya. Iya, saya setuju. Merubah itu tidak mudah. Gitu. Tapi saya tidak menemukan alasan lain kecuali optimis, Kang. Betul, saya setuju. Bahwa kata Akang tadi ada faktor eksternal yang perlu mendrive. Betul. Saya juga sepakat. Betul. Jadi simultan itu. Iya. Dari dalam ada, terutama keteladanan pimpinan ini. Saya paham. Ya. Maaf, saya karena tadi kan cuma mengkritisi. Lanjut. Ya, saya paham. Lanjut. Ya itu saja sebenarnya. Bagaimana ASN muda mindsetnya supaya di-cut dengan generasi sebelumnya seperti generasi saya yang katakanlah jumud lah saya itu ya. Generasi saya itu jumud, terus pengetahuan digitalnya juga pas-pasan. Sekarang kan udah lain. Betul. Zamannya udah lain. Nah, mindset itu yang ingin saya kalau bisa ya di drive dari ASN muda itu untuk berubah. Jadi, semua itu berasal dari mindset dulu kan? Iya, betul. Setidaknya kesadaran itu yang ingin saya bangun kan. Melalui tulisan ini mudah-mudahan menginspirasi gitu. Kalaupun toh tidak, ya paling tidak saya sudah mengemukakan sesuatu hal yang pernah saya alami. Iya. Saya setuju. Memang di apresiasi awal tadi juga saya katakan bahwa buku ini jujur ya. Bahwa saya mengkritisinya ya memang selalu ada sisi lemahnya. Betul. Terkait dengan yang kedua ya, terkait dengan etika dan integritas. Ada pertanyaan kayaknya Pak Aye. Siapa ya? Kang belum masih. Terima kasih Kang Udin. Ya. Terus Kang Rahayu, bukan itu siapa? Kang Udin Samsudin. Ya terima kasih. Ya, hatur nuhun. Pak Udin Samsudin. Siap. Lanjutkan. Rampes ya. Belum bukan Sampurasun. Oh iya. Ya, Rampes. Ini terkait yang kedua, Pak Aye. Iya. Buku ini sangat inspiratif. Tetapi realitasnya banyak ASN justru terpinggirkan. Penulis dalam hal ini Pak Aye tidak hanya cukup menggambarkan sistem perlindungan ASN yang menjaga etika. Bagaimana sistem ini bisa mendukung mereka misalnya melalui reward struktural atau jaminan keamanan kerja. Silakan Pak Aye. Gini, justru itu pertanyaan saya kan. Oh, gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa? Ini nanti hanya ditulis dalam yang besarnya itu ya. Iya, catatan besar saya sebenarnya. Itu hanya saya ingin membangun sebuah awareness dari ASN bahwa ini loh, kalau kamu mau jadi seorang idealis, siap-siaplah untuk patah hati kata saya. Kan? Nah, maksud saya itu karena sistem hari ini yang saya rasakan ya, mudah-mudahan ke depan ada perubahan. Orang idealis itu tidak mendapat ekosistem yang cukup. Betul. Itu. Dan bisa saja karena tidak kuat di dalam suatu sistem yang bobrok. Betul. Mereka terpinggirkan dan bahkan keluar. Bisa saja. Betul. Dan itu ada kasusnya banyak. Ada ya? Ada. Banyak. Bukan ada, saya juga. Mudah-mudahan ke depan itu tidak ada lagi. Ya. Nah, oleh karena itulah reward struktural dan jaminan keamanan kerja yang mendukung ASN yang jujur itu perlu. Betul.
Ya. Sebenarnya ada Kang satu sistem yang dari secara teoretis itu sudah bagus. Yang namanya merit system kan. Iya. Tinggal memperbaiki, menyempurnakan sistem inilah. Secara konsisten dan konsekuen. Sebenarnya apa sih namanya? Wadahnya sudah ada. Sudah ada ya. Oke. Toolsnya sudah ada Kang. Merit system. Dan itu sudah detail Kang. Iya. Di breakdown di BKPRD itu disebutkan. Item-itemnya sudah detail. Kalau saja itu bisa kita laksanakan dalam hal ini oleh pembina kepegawaian, mulai kebijakannya sampai ke tahap yang paling bawah, keren Kang sebenarnya. Ya. Ini ada kaitannya dengan kritikan yang ketiga ini, yang saya ambil juga dari intisari yang Pak Aye sampaikan, yang saya tadi kupas dari awal, terkait dengan budaya kantor dan perubahan. Ya. Pak Aye mengatakan perubahan bisa dimulai dari ASN muda, begitu kan? Betul. Pak Aye tulis. Nah, kritikan saya, ini benar secara semangat. Betul. Secara semangat nih bahwa ASN muda itu bisa diandalkan. Nah, tapi tanpa peta jalan, strategi perubahan ini akan sulit. Buku ini belum cukup memberi arah praktis. Misalnya, apakah ada mekanisme bottom up dalam reformasi birokrasi? Bagaimana ASN muda bisa membuat inovasi tanpa tersandera senior dan struktur kekuasaan? Seperti begini, sekarang zaman digital. Saya baca tadi di buku ini. ASN muda tersebut karena paham terkait dengan digital, menyampaikan inovasi kerja dengan digital ini, memudahkan. Tapi bisa saja ditolak oleh atasannya. Memang bagus sih, mungkin bisa begitu bacanya di sini. Tapi betul. Saya butuh yang lama. Nah, ini kritikan ini. Ada tertulis di buku Pak Aye. Betul. Kritikan. Gimana jawabannya? ASN muda itu, saya yakin, apalagi yang baru-baru itu punya semangat pembaharuan. Gitu. Kalau langsung dia masuk ke kantor di birokrasi, pasti kalau yang benar-benar punya semangat itu langsung lihat kan apa yang harus dirubah. Nggak usah lama-lama kan, seminggu sebulan aja udah kelihatan apa yang harus diperbaiki. Bahwa ada semacam, bukan kendala lah, ada semacam resistensi dari sistem ya, dari orang-orangnya sebenarnya. Sistemnya membuka peluang untuk itu sebenarnya. Justru itu yang ingin saya sebutkan di situ. Saya ingin memacu semangat ASN muda supaya bisa mendobrak itu. Walaupun memang tadi ASN tuanya, ASN seniornya begitu katakanlah ada resistensi. Tapi kan orang senior pasti pensiun. Saya pensiun nanti. Kalau ASN muda udah punya mindsetnya udah gitu aja. Nanti ketika ditinggalkan seniornya ini jalan Kang nanti. Tapi intinya begini Kang. Intinya apa yang ditulis terkait dengan nomor 3 ini, bahwa budaya kantor dan perubahan tidak detail gitu. Bahwa mengatakan perubahan bisa dimulai dari ASN muda itu nggak benar. Nggak benar. Karena kontradiktif dengan data yang Akang tulis sendiri. Akang menyatakan ASN muda bisa menjadi perubahan. Tetapi tanpa ada peta jalan, strategi perubahan itu akan sulit. Kan di dalam buku ini sendiri dituliskan oleh Pak Aye. Ada seorang ASN muda yang melakukan kinerja dengan berdasarkan digital. Saya paham, Pak. Lebih canggih, lebih macam. Manakala diajukan ke atasannya, ditolak oleh atasannya. Karena tidak ada. Saya lebih suka yang roadmap itu ya. Yang lama dulu. Nah, artinya begini. Artinya apa yang ditulis Pak Aye bahwa perubahan bisa dimulai dari ASN muda itu terbantahkan dengan sendirinya di sini. Jadi kontradiktif penulisannya. Ya, itu semacam harapan. Semacam harapan kan. Setuju. Ya, sebagai seorang penulis, Pak Aye memang berharap gitu. Berhasil menggugah saya untuk melakukan kritik. Ada yang lain nggak? Ada. Kan tadi ada 5. Yang keempat adalah netralitas ASN dan politik praktis. Di halaman 15, Pak Aye menulis, loyalitas kepada negara bukan kepada calon politik. Pak Aye menyentuh isu netralitas, tapi kurang
tajam mengupas ancaman nyata yang dihadapi ASN di tahun politik. Itu kelemahannya. Misalnya begini, ancaman itu bisa mulai dari mutasi, tekanan struktural dari atasan, atau pembiaran sistematis terhadap pelanggaran netralitas kalau itu adalah sesuai dengan bupati atau calon bupati yang akan maju gitu kan, dibiarin aja nggak netral juga. Jadi ASN yang idealis itu bahkan sering dibiarkan bertarung sendiri melawan hal-hal yang tidak netral itu, karena tadi berlawanan dengan yang di atasnya karena mau bertarung lagi dalam pilkada selanjutnya. Nah ini kritik saya itu terhadap isu netralitas ini. Gimana jawabannya? Netralitas itu sebuah aturan normatif ya. Normatif. Dalam kenyataannya? Ya dalam kenyataan saya tidak mengatakan bahwa ASN dijadikan sebuah tools atau dimobilisasi, tidak ya. Tapi ada sebagian lah katakanlah, ada sebagian teman-teman yang ya terjebak pada keberpihakan. Dan itu jelas-jelas. Alasannya kenapa tuh Pak Ye? Kenapa ada misalkan kepala dinas atau kabid atau jabatan lainnya di bawah kemudian merangkul mendekati calon tertentu? Kenapa apa? Alasannya biasanya apa? Tentu karena penonton ingin tahu juga. Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau boleh menduga, ya mungkin karena ada hubungannya dengan yang bersangkutan mau keuntungan pribadi, keuntungan menang itu kuat gitu ya. Ya, mungkin ada bersinggungan dengan karir mungkin. Iya. Mungkin ya. Saya kurang tahu sih kan. Tapi kan dia juga harus berhitung. Yang didukung itu misalkan pemenangan ya, nah begitu kan. Iya. Itu artinya tadi saya sebut menitipkan masa depan kan. Menitipkan masa depan. Masa depan. Jadi karir saya kalau nempel ke sini boleh jadi mungkin bisa. Tapi juga sebaliknya. Kalau kita mendukung ini katakanlah ini wacana sih. Kalau kita mendukung yang ternyata dukungan kita kalah, kan jadi sebaliknya. Jadi risikonya dari kepala bidang menjadi kadis. Tapi bahkan intinya gini kan. Intinya saya ingin mengajak teman-teman ASN itu untuk memegang teguh konsep atau prinsip netralitas ini kan. Karena kita ini pelayan publik ya. Kalau terlalu kepentingan politisnya kuat, nanti saya khawatir kepentingan pelayanan publiknya agak terganggu. Tentunya. Itu memang saja sebenarnya. Netralitas itu harus dijunjung tinggi. Harus ya? Itu kan. Dijunjung tinggi. Bisa. Tapi dalam praktiknya ya, begitu, kan. Berbeda dengan persoalan di atas kertas gitu. Ya. Masih perlu kita ikhtiarkan supaya netralitas itu betul-betul terjadi. Iya, betul. Oke. Yang kelima sekarang. Pak Aye tadi menyatakan memiliki pendapat masalah kesejahteraan dan tekanan hidup ASN. Saya kutip di halaman 10 ya untuk bahwa saya itu bukan omong kosong apa yang saya sampaikan itu karena berdasarkan memang bacaan dari buku Pak Aye sendiri. Di halaman 10 Pak Aye mengatakan lebih baik hidup bersih dengan gaji pas-pasan daripada hidup mewah di atas fondasi rasa takut. Kak Pak Aye, kalimat ini bagi saya ini sangat powerful sekali nih. Secara moral ini luar biasa. Tetapi sangat naif Pak Aye menulis begini di tengah kenyataan hidup bahwa beban hidup ASN itu ya terutama golongan yang keluaran SMA lah misalkan golongan rendah-rendah itu. Itu sangat mengkhawatirkan. Gaji itu habis dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Ya. Tekanan ekonomi tambah inflasi ketimpangan sosial ini akan membuat idealisme saja tidak cukup. Jadi perlu disorot. Sepakat. Bahwa negara juga harus serius memberi kesejahteraan yang layak agar integritas ASN bisa bertahan. Pendapat Pak Aye gimana? Rasa-rasanya negara juga sudah memperjuangkan itu Kang. Bahwa saya menulis ada pesan moral katakanlah begitu. Itu untuk mengajak rekan-rekan ASN. Kadang-kadang kesenangan sesaat itu ujung-ujungnya repot sendiri. Kalau kita selalu mengejar
kebutuhan, bukan kebutuhan, keinginan. Betul. Keinginan. Rasa-rasanya ASN itu memang sebuah profesi yang tidak mendukung untuk bisa semua keinginan gitu kita tercapai. Tapi kalau kebutuhan saya kira cukup kan? Cukup kan? Oke lah, sekarang paling... Sebentar. Cukup itu bagi orang yang sudah punya jabatan. Karena kalau gaji sih memang sangat pas-pasan. Tapi dari luar gajinya itulah Enggak, yang membuat kecukupan itu. Kan ada dua, Kang. Yang real iya aja ya. Ya. Satu gaji, yang kedua yang namanya tukin, tunjangan kinerja. Itu kalau diakumulasikan, saya kira cukup, Kang. Cukup ya. Dalam tanda kutip ya cukupnya, karena itu relatif tergantung musim. Tapi maksud saya kenapa saya menulis begitu? Kan sudah banyak kasus, Kang. Banyak kasus rekan-rekan ASN baik di level pusat sampai daerah. Itu gara-gara itu tadi ingin sesuatu yang zaman sekarang apa gitulah. Intinya hedon. Sikap hidup apa? Gaya hidup hedon. Kayaknya bukan hanya hedon, kayaknya bukan hedon saja begini Pak Aye. Satu keluarga. Misalkan hanya suami yang bekerja. Manakala anaknya harus kuliah, untuk mengkuliahkan itu, dia itu harus pinjam ke bank. Disekolahkanlah ijazahnya. Ya, sertifikat ke ASN-annya di bank. Dia hanya menerima gaji misalkan seperempatnya lagi. Untuk makan kemudian menjadi tidak cukup Pak Aye. Dia kemudian menjadi miskin karena tadi mengkuliahkan anaknya. Belum lagi untuk setoran bulanan, misalkan anaknya kuliah di Yogyakarta. Per bulan berapa? Yang tadinya cukup kemudian menjadi tidak cukup Pak Aye. Ya, berbeda dengan ASN yang sudah memiliki jabatan. Ya. Selain gaji, tukin, dan ada sampingan-sampingan lainnya. Itulah yang membuat mereka hidup bahkan berkelimpahan. Ya, untuk hidup hedon sekalipun. Nah, jadi yang saya pikirkan adalah tadi kan kita berbicara soal Pak Aye itu adalah ASN yang jujur. Ya. Bukan hanya ASN muda saja, tapi ASN yang jujur kemudian setelah muda menjadi tua. Nah, kalau dia jujur tanpa ada sampingan-sampingan dari program proyek itu untuk mengkuliahkan anaknya, dan ada pengalaman saya loh. Saya juga kan kuliah anak di Jogja, di UGM dan di UI di Jakarta. Miskin karena membiayai anak untuk sekolah. Betul Kang. Berat memang. Berat. Tapi kalau sudah kita memutuskan menjadi ASN, betul. Itu konsekuensinya Kang. Betul. Setuju. Ya, jadi maksud saya memang kalau memang tidak cukup, kan sebenarnya kita punya pilihan. Betul. Itu saja sih. Cuma kalau mau stay di ASN harus paham konsekuensinya itu resikonya. Ya betul. Itu kalau mau enak jadi pengusaha begitu kan. Hatur nuhun Pak Dodi. Aduh ditampi. Tampaknya gimana waktu ini? Lanjut. Lanjut. Terima kasih Kang Letterjet. Oh ya. Perbincangan menarik sedang bahas buku apa? Ini bukunya. Ya. Nah, terlihat ya. Melihat ASN dari dalam. Penulisnya adalah Pak Aye yang ada di depan saya ini. Terima kasih Kang. Terima kasih hatur nuhun Pak Letterjet. Jadi gimana Kang? Saya ingin akan mereview secara keseluruhan. Masih ada lagi dulu sebelum mereview, ada lagi dua pertanyaan ini. Dua pertanyaan ini. Katanya tadi 5. Iya nggak apa-apa. Seru. Karena kan kata Pak Dudi masih ada waktu. Oke, siap. Jadi karena udah berapa menit nih? Kita masih ada waktu nih. Udah 24 menit. Nih. Saya lihat di halaman 7 Pak Aye. Ya, nih halaman 7 nih. Judulnya Etika dan Integritas ASN Nilai yang Ditawar. Tertulis, etika ASN sering diuji bukan di seminar, tapi ruang kecil tanpa CCTV. Begitu Pak Aye menulis di yang nomor 3 ini. Ini sangat kuat
Tapi sayangnya penulis dalam hal ini Pak Aye tidak melanjutkan sekali lagi kepada terkait dengan mekanisme pelapor, audit etika atau pelatihan moral yang realistis. Itu masalahnya. Bisa dikomentari. Ya, itu ada di catatan besar saya. Tapi intinya gini kan. Ditulis dalam buku besar. Ditulis dalam buku besar. Bagus. Ada. Saya tunggu. Ada. Ada dalam buku besar. Tapi intinya gini kan, bahwa teori atau aturan atau norma yang berlaku itu memang kadang-kadang, ini kan pengalaman saya sendiri kan. Iya betul. Betul. Ya. Ketika dihadapkan pada situasi nyata di kantor lah, katakanlah sebegitu, ada fenomena seperti itu gitu. Iya. Kan? Ya, jadi pasti, ketika pasti. orang yang membaca ini, apalagi kalau ASN, saya kira menjadi ngeh lah gitu, nggak tidak kaget. Oh, iya benar nih ditulis yang sama saya gitu. Oh benar. Kalau mudah-mudahan itu tidak ada ke depan. Iya. Tidak ada. Mudah-mudahan. Sesuai real. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya, kita harus optimis kan? Betul, optimis. Tidak boleh gelap ya. Nggak punya pilihan. Harus optimis. Tidak gelap ya, cerah. Tidak ya? gelap, cerah. Udah ini ya? ada satu lagi nih. Jangan udah ada aja. Ini di halaman 8 nih. Saya buka halaman 8. Ya. Kalau birokrasi itu mesin besar, maka etika adalah pelumasnya. Ini di halaman 9 ditulis begitu. Ya. Kritikan saya. Ini metafora yang kuat. Bagus. Ya. Namun ada namunnya nih. Penulis luput menyebut bahwa mesin juga perlu dirancang. Ya. Perlu dirancang seperti apa? Ya dirancang ulang manakala pelumasnya selalu cepat habis. Kan APBN itu dalam 1 tahun. Betul. APBD dalam 1 tahun. Betul. Ya, kalau pelumasnya cepat habis, nggak ada pekerjaan program yang dilakukan. Nah itu berarti ya tidak efektif pekerjaan ASN. Jadi reformasi bukan hanya tentang nilai pribadi, ya. Bukan tentang ASN muda yang jujur, yang bisa merubah suatu budaya, meskipun tadi tantangannya oleh senior itu nggak bener, nggak perlu ada yang digital ini perlu saya yang lama, nah seperti itu. Tapi juga perlu desain ulang kelembagaannya. Itu komen Pak aja gimana? Sepakat kan? Sepakat ya. Makanya ada reformasi birokrasi itu mungkin. Kerangka berpikirnya seperti Akang tadi. Reformasi birokrasi. Sebenarnya tinggal ya kita perlahan memang. Betul. Nggak bisa revolusioner kan? Betul. Karena ya birokrasi itu mesin besar tadi. Kalau revolusioner takut-takutnya malah salah masukin skru. Nah, ini kan harus dilihat secara utuh dulu. Bahaya. Salah masukin skru amro semua kan. Oke. Luar biasa. Mungkin kita udah cukup nih Kang. Kenapa jangan dikupas di semua Kang? Saya pengen justru membangun kepenasaran teman-teman yang melihat kita. Pengen lihat langsung, pengen baca langsung bukunya. Nah, harus gitu, harus kalau kita harus dipromosikan. Ini kalau ingin tahu semuanya, baca bukunya Pak Aye ini. Siap. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan kita produktif kan, bermanfaat. Jangan dulu ditutup. Saya harus membuat dulu semacam. Oke. Resume. Resume, silakan. Ya, bukan resume lah, apa ya, kata-kata terakhir lah. Oke lah, konsisten. Pertama, saya mohon maaf. Telah mengkritisi 5 pendapat tadi. Tapi para pembaca, buku ini adalah suara-suara jujur dari dalam birokrasi. Karena Pak Aye adalah seorang ASN. Namun setelah refleksi, perlu disambut dengan langkah aksi. Bukan hanya dari ASN saja. Tapi juga pertama kan dari pemerintah. Untuk menciptakan sistem yang berpihak pada ASN jujur. Seperti tadi kan. Kalau kelembagaannya juga tidak ada mekanisme perubahannya, ASN jujur akan terpinggirkan. Lalu kedua, media dan masyarakat sipil. Untuk mengawasi birokrasi, perlu mereka itu. Karena tidak hanya dari bottom up, dari internal birokrasi, dari internal ASN muda yang jujur saja yang masih memiliki idealisme yang tinggi. Biasanya reformasi itu justru datang dari luar, dari eksternal, dari media yang mengawasi.
Yang ketiga, lembaga pendidikan dan diklat ASN untuk membekali ASN muda dengan ketegasan moral dan kecerdasan sistemik. Dengan begitu, catatan kecil ini tidak hanya menjadi nostalgia, Betul. tapi juga bahan bakar bagi perubahan nyata. Selamat Pak Ye. Keren. Luar biasa, buku Terima ini kasih. keren, luar biasa. Silakan Siap. dibaca oleh para penonton. Terima kasih. Begitu saja, pemirsa, perbincangan kita kali ini mudah-mudahan produktif, ada manfaatnya. Karena saya manusia, jadi saya sengaja bikin buku ini supaya tidak sempurna. Kalau sempurna bukan manusia saya. Begitu Kang. Silakan Atur nuhun. dibeli bukunya Nanti- untuk mengetahui lebih dalam, lebih jauh Nanti ada di terkait link. dengan Apa? Bisa dikasih link Kang Dudi ya? Iya, terkait dengan apa? Dengan ini. Nah, Nah, judulnya. Ya. Yuk, oke. Terima kasih. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Sampai jumpa. Udah di-cut?